Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan juga para asatidz Masjid Al-Maghfirah. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat duhur dan juga kajian. Bapak sekalian, jamaah kajian duhur, kadang-kadang ketika kita melihat nikmat orang lain gitu ya, kita selalu berpikir bahwa kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang lain tapi kita hidup kayak begini-begini aja gitu ya Pak. Nah, padahal sesungguhnya kalau kita membaca di dalam kitab Hayatul Qulub, kata Syekh Ibrahim bin Adham, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Sebetulnya setiap detiknya kita itu tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Tapi karena kita itu ngelihatnya nikmat orang lain, jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu kehalang gitu ya Pak. Sederhananya, simpelnya gini Pak. Coba Bapak bayangkan 1 jam Bapak nggak bisa berkedip tuh. Nah, nggak enak kan? Jadi bisa berkedip aja itu udah nikmat itu loh, ya kan? Kadang kita ngelihat, ya Allah kok orang lain dapat ini dapat itulah. Kita ini nikmat berkedip aja belum disyukuri kok, ya Pak ya. Coba bayangkan 1 jam nih nggak bisa berkedip, perih mata kita kan? Jadi bisa berkedip itu loh nikmat Allah itu. Kalau kita sengaja gitu kan ke rumah sakit nggak bisa berkedip nih ya kan 1 hari, ya aduh repot gimana ngobatinnya. Jadi kita perlu bersyukur bahwa kita semua sesungguhnya berada di dalam nikmat Allah, termasuk salah satunya kita berkumpul di masjid ini juga nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Karena banyak hal sebetulnya yang membuat kita itu tidak bahagia, bukan karena Allah tidak memberikan nikmat, tapi kita terlalu memandang nikmat orang lain. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, jamaah semuanya, hari ini saya diamanahi oleh Ustadz Nu'man dan untuk menggantikan Kiai Fahruddin. Jadi ternyata bukan hanya di dalam dunia sepak bola ya Pak, ada pemain inti, ada pemain cadangan. Ternyata di dalam kajian juga ada itu ya, Ustadz inti, Ustadz cadangan ya. Ya, serep ya. Biasanya pemain inti dan pemain cadangan itu beda tuh kualitasnya. Jadi ya mau dimaklum aja kalau nanti saya berbeda kualitasnya dengan Kiai Fahruddin ya. Namanya juga Ustadz cadangan. Bapak semuanya, jamaah kajian sholat duhur, ada satu konsep di dalam Islam itu yang sering sekali dibahas oleh para ustadz ya, para kiai ya. Bahkan di dalam sholat Jumat ya, konsep itu menjadi sesuatu yang wajib disampaikan, menjadi rukun ya. Apa itu konsep apa? Yaitu takwa ya. Kalau kita melihat di dalam mazhab Syafi'i, khotib yang tidak menyampaikan wasiat takwa itu sah atau enggak khutbahnya? Enggak sah ya, karena dia menjadi rukun ya. Ini artinya penting gitu ya. Saking pentingnya di dalam setiap sholat Jumat 1 minggu sekali kita wajib menyampaikan wasiat takwa bagi khotib. Diulang-ulang terus ya. Tapi pertanyaannya adalah apa sih takwa itu sendiri sebetulnya? Kalau para ustadz biasanya mendefinisikan takwa itu sederhananya imtithalul awamir ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sederhananya begitu. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam misalnya, apa kemudian yang menjadikan satu alasan begitu ya, takwa itu terus harus diulang-ulang gitu? Kalau misalnya
definisinya hanya imtitsalul awamir ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pertanyaannya adalah terus kenapa kita harus melaksanakan perintah Allah? Kenapa juga kita harus menjauhi larangannya? Tentu akan banyak sekali definisi, konsep ya, teori terkait dengan takwa. Tetapi pada kajian zuhur ini saya ingin berangkat dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawat, dan surga itu luasnya seperti luasnya langit, wal ardu, dan juga luasnya bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra iwad-dharra, yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, artinya kalau kita melihat berangkat dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, salah satu indikator, syarat, ciri, karakter orang bertakwa itu apa? Yunfikuna fis-sarra wad-dharra itu kalau di dalam bahasa yang lebih simpelnya apa? Bersikap dermawan, ya kan? Orang bertakwa itu harus bersikap dermawan. Tapi dermawan itu bukan hanya di waktu kita banyak uang tuh. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 tuh, tapi kita lagi sempit pun, lagi seret, lagi pas-pasan harus dermawan. Kalau kita ngelihat secara sekilas dari ayat tersebut, kayaknya berat banget ya Pak, jadi orang bertakwa itu ya. Harus berbagi terus, ya kan. Kita lagi susah tuh kan maunya dibantu, tapi kenapa kita malah disuruh berbagi itu? Berat gitu. Jadi orang bertakwa itu kalau melihat dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 itu, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang pertama itu. Harus berbagi, dermawan, bermurah hati, baik kita lagi senang, banyak uang, ataupun lagi seret, pas-pasan. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, agama kita ini kayak apa ya, menuntut pemeluknya itu untuk apa? Tersiksa gitu ya. Tersiksa dalam arti kita mau banyak uang, mau sedikit uang, kita harus menginfakkan harta kita. Ini kan kayak pemaksaan ini. Kayak jadi beban kalau dilihat secara sekilas ya Pak ya. Makanya ada istilah infak itu apa? Iuran paksa. Tapi sebetulnya coba kita lihat di dalam fakta ilmiahnya. Di Amerika ada seorang ilmuwan membuat eksperimen nih Bapak Ibu ya, untuk menjawab kenapa orang bertakwa itu harus yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nanti ada kaitannya dengan al-kadziminal ghaidz. Ada kaitannya lagi dengan al-afina 'anin nas. Seorang ilmuwan di Amerika membuat eksperimen Bapak ya. Membuat eksperimen, ada dua kelompok orang, dua kelompok manusia. Yang pertama, yang kelompok pertama dikasih uang, kemudian uangnya itu disuruh digunakan untuk kepentingannya pribadi. Jadi ada sekelompok orang disuruh untuk menggunakan uang untuk kepentingannya pribadi. Misalnya Bapak nih, dikasih uang 100 juta. Nih Pak, 100 juta pakai untuk kepentingan Bapak sendiri, untuk kemauan Bapak sendiri. Nggak usah dibagi-bagi. Yang satu kelompok lagi dikasih 100 juta. Pak, ini 100 juta buat Bapak 75 juta, 25 jutanya bagiin untuk orang lain. Eksperimen ilmuwan nih, ilmuwan psikolog sains, psikolog sosial. Ini penelitian ilmiah ya. Ingin tahu, mengecek ya. Nah, ketika ilmuwan itu membuat eksperimen itu, yang pertama, kelompok pertama ini dikasih uang, disuruh untuk membelanjakan uang itu untuk kesenangannya pribadi. Yang kelompok kedua digunakan untuk 75% untuk dirinya, 25% untuk orang lain, berbagi. Setelah selesai, ilmuwan tersebut memanggil kemudian dua kelompok itu ya Pak. Kemudian dicek tingkat kebahagiaan hidupnya, tingkat kesejahteraan mentalnya. Mana yang lebih bahagia? Kelompok orang yang menggunakan uangnya seluruhnya untuk dirinya, atau kelompok orang yang menggunakan uangnya
untuk orang lain sebagian. Yang menarik ternyata penelitian itu menyimpulkan apa, Bapak sekalian? Ternyata orang yang membagikan sebagian hartanya untuk orang lain itu tingkat kebahagiaannya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang menggunakan uangnya untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang fakta menariknya. Artinya di Amerika banyak penelitian yang disebut dengan prosocial spending, Pak. Prosocial spending itu melihat, mengecek ketika orang itu mendapatkan uang, misalnya bapak dan ibu gajian 10 juta. Ibu enggak ada ya, bapak semuanya gajian 10 juta ada ya. Gajian 10 juta misalnya nih. 10 juta pakai untuk diri sendiri. Dengan 10 juta, 2 jutanya dibagikan untuk orang lain yang membutuhkan. Ternyata penelitian-penelitian itu, Bapak dan Ibu semuanya, studi-studi di Amerika itu menunjukkan ketika kita mengalokasikan uang kita untuk orang lain, itu tingkat kebahagiaan kita itu lebih tinggi dibandingkan uang kita dipakai untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang menariknya. Jadi perintah Al-Quran yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra itu kalau dibaca di dalam lanskap teori ilmu psikologi bukan untuk membebani kita, Pak, tetapi untuk apa? Membangun tingkat kebahagiaan kita. Di Eropa banyak orang-orang kaya, tetapi ternyata kenapa kekayaannya itu nggak membangun kesejahteraan mental, nggak tenang gitu batinnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa uang yang dimiliki itu memang tidak berkorelasi dengan kebahagiaan. Memiliki uang bisa membahagiakan kita ketika uang itu dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya itu? Nah, Islam mengatur salah satunya dengan infak, zakat, sedekah. Jadi aturan-aturan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan berbagi kepada orang lain itu sebetulnya bukan untuk orang lain, Pak. Ketika diteliti melalui lanskap ilmu psikologi itu, untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dirinya. Jadi semakin kita membagikan uang kita kepada orang lain yang membutuhkan, itu tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup kita itu semakin baik. Sebaliknya, kenapa Islam melarang kita bakhil? Ya? Ternyata kebakhilan itu merugikan mental kita. Makanya Nabi mengatakan yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Orang yang memberi itu sebetulnya lebih bahagia daripada orang yang diberi. Bapak dikasih mobil bahagia, tapi kalau terus-terusan beban juga kan? Bapak ditraktir misalnya makan sama temen nih, ditraktir. Sekali-kali enak, Pak. Tapi kalau terus-terusan beban juga kita kan? Aduh, jadi hutang budi, jadi nggak enak perasaan itu kan? Lebih baik kita yang neraktir terus daripada kita ditraktir terus kan? Nah, makanya jadi konsep yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra di dalam Al-Quran sebagai indikator orang bertakwa itu impactnya, tujuannya itu bukan membebani kita, bukan kemudian kita punya uang kok harus dibagi kepada orang lain jadi beban nih agama, tapi substansinya, maqasidnya daripada perintah infak itu untuk kesehatan kita pribadi. Kenapa orang dermawan itu kemudian lebih sehat secara mental? Karena dia punya koneksi sosial, hubungan sosial yang jauh lebih baik dibanding orang pelit. Bapak dan ibu misalnya lebih senang berteman dengan orang dermawan apa orang bakhil? Pasti dermawan kan? Artinya apa? Orang dermawan pasti diterima oleh masyarakat kan? Diterima oleh komunitas. Semakin kita diterima oleh masyarakat, semakin kita diterima oleh suatu komunitas, kebahagiaan kita itu semakin tinggi. Bapak dan ibu misalnya tinggal di sebuah perumahan. Di perumahan itu bapak setiap ketemu sama tetangga disambut, disapa, enak kan, senang kita tinggal kan. Tapi kalau kita diam di perumahan, nggak ada yang nyapa, ya kan, nggak ada yang ngajak bertamu, nggak ada yang ngajak ngopi. Meskipun rumah kita paling bagus renovasinya, dalam batin kita menderita kan. Kenapa? Karena tidak diterima secara sosial. Kenapa tidak diterima secara sosial? Bisa jadi salah satunya bakhil kan. Lagi ada iuran ya, misalnya kita nggak pernah nyumbang ya gimana ya kan. Makanya kedermawanan itu membangun tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan ketidakdermawanan atau bakhil. Tapi kenapa Al-Quran menyuruh kita juga berbagi di waktu sempit? Ternyata secara sains membuktikan kedermawanan itu tidak berkorelasi dengan tingkat kekayaan kita. Jadi
Kadang ada orang berpikir nantilah nunggu kaya dulu kan, baru berbagi kan. Padahal sebetulnya semakin kaya kita, semakin gak pernah puas kita itu kan. Kita punya uang 1M, boro-boro mau berbagi, maunya jadi 2M kan. Bapak dan ibu misalnya punya antam nih 1 kilo, logikanya bagiin lah 10 gram ke orang kan, kecil kan. Tapi biasanya semakin banyak emas, semakin nambah lagi maunya kan, bukan berbagi kan, bukan berkurang. Makanya Al-Quran menyebut yungfikuna fisarra wadharra, karena apa? Kedermawanan itu tidak berkorelasi dengan tingkat kekayaan kita. Jadi kalau kita nunggu kaya dulu baru dermawan, ya nggak akan nyampe kita itu. Malah semakin kaya semakin bakhil biasanya kan. Kita berkunjung ke rumah orang, oh rumahnya 5 tingkat. Kita berpikir, wah pasti ini disuguhi yang enak-enak kan. Ternyata minum aja enggak ya kan. Ke rumah orang yang miskin misalnya, yang biasa-biasa, paling ini kasih air putih doang. Oh ternyata semua dikeluarin kan. Artinya apa? Kedermawanan itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kekayaan. Makanya Al-Quran menyebut yunfikuna fisarra wadharra. Tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi nanti ada hubungannya lagi itu dengan Al-Quran ketika menyebut la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, berbagi, la azidannakum, ditambah. Nah, apa yang ditambah ini pertanyaannya? Bukan ditambah nominalnya, misalnya bapak dan ibu gaji 10 juta, dibagiin 2 juta. Katanya la azidannakum. Kok tahun depan tetap aja 10 juta ya kan? Harusnya kalau la azidannakum jadi 15 dong ya kan? Gimana Al-Quran ini kan? Padahal Al-Quran gak mungkin bohong. Makanya kalau pakai teori lanskap psikologi tadi, la azidannakum, yang ditambah itu apa? Kebahagiaannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, ditambah-tambah rasa bahagianya. Jadi uang itu cukupnya bukan karena melimpahnya, tapi karena rasa bahagianya, karena pengelolaan uang yang tepat gitu loh. Kalau karena banyaknya, kita nggak akan pernah merasa banyak kok. Kita punya rumah misalnya 10 hektar, tetap aja pengen lagi itu. Nggak akan pernah selesai. Jadi selesainya itu karena rasa bahagia. Kenapa rasa bahagia? Karena membagikan sesuatu yang kita miliki itu. Jadi la azidannakum itu ditambah-tambah kesehatan mental kita, kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita. Ketika kita hidup tenang, bahagia, mental kita sehat, maka kita lebih produktif dalam bekerja. Kenapa? Karena biasanya orang galau, orang stres, orang depresi itu tingkat produktivitas kerjanya menurun tuh. Makanya ketika orang bahagia, la azidannakum, ditambah kebahagiaannya, tingkat produktivitas kerjanya meningkat. Tingkat produktivitas kerja meningkat, nanti rezekinya makin meningkat lagi. Nah gitu logikanya. Makanya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah dalam Al-Qur'an. Ketika kita menginfakkan sesuatu, maka akan terus mengalir, berbuah dan bercabang. Maksudnya apa? Dari kebahagiaan itu ditambah lagi kemudian banyak hal-hal positif yang masuk ke dalam hidup kita. Nah, artinya apa? Secara sains, Bapak dan Ibu semuanya, kebahagiaan itu tidak datang dari menerima, tapi dari memberi sesuatu. Misalnya Bapak dan Ibu sebagai orang tua seneng nggak kalau dikasih sesuatu sama anak? Seneng nggak? Misalnya kita ulang tahun nih, dikasih kado sama anak, seneng kan? Tapi lebih seneng lagi kita sebagai orang tua kalau kita ngasih sesuatu kepada anak. Jadi kadang kita berpikir kita tuh seneng kan kalau dikasih, padahal secara psikologi orang itu akan lebih seneng kalau ngasih. Makanya Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, itu begitu itu. Orang tua misalnya terus-terusan dikasih sama anak, kalau sekali mungkin seneng, tapi kalau tiap hari beban juga kan. Saya sebagai orang tua nih merasa nggak berdaya dong kalau terus-terusan dikasih anak. Makanya di Amerika ada penelitian Pak, nenek-nenek umur 60 sampai 80 tahun ini galau kebanyakan itu, sedih, depresi gitu. Ditanya kenapa? Ya karena merasa nggak berdaya hidup dari anak misalnya. Kemudian diberikan eksperimen, di treatment. Coba Bu lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain yang masih bisa Ibu lakukan. Apa? Salah satunya memijat bayi Pak. Jadi bayi-bayi itu dipijat gitu, diurus dikit-dikit lah semampunya. Setelah mereka sebulan, 2 bulan, ternyata tingkat kebahagiaannya jadi lebih baik. Kenapa? Karena dia merasa bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi
Kalau dalam Islam makanya orientasinya jangan pengen dikasih mulu, tapi kita yang ngasih. Maksudnya apa? Biar kita itu tingkat kesejahteraan batinnya itu bisa lebih baik. Jadi secara sederhana Bapak dan Ibu semuanya, ketika Al-Quran menyuruh kita bertakwa, atau di dalam khutbah Jumat itu selalu diwasiatkan takwa, sederhana sebetulnya maksudnya itu. Al-Quran tuh pengen kita itu bahagia gitu sebetulnya. Islam tuh nyuruh kita bahagia. Jadi bukan maunya Allah itu diikuti perintahnya, bukan hanya begitu. Substansinya adalah Allah tuh pengen kita bahagia. Jadi ketika kita membaca perintah-perintah di dalam agama kita, di dalam Al-Quran, kita harus menangkap substansinya itu. Kalau kita nangkap substansinya, kita jadi lebih indah melihat agama kita itu. Misalnya gini, orang tua nyuruh anak makan, jangan lihat perintahnya, tapi substansinya apa, ya kan? Orang tua misalnya nyuruh anak makan, kalau anak nggak ngerti substansinya marah kan, makan mulu, disuruh makan mulu, wareg nih kenyang, ya kan? Padahal substansinya apa? Kasih sayang, ya kan? Biar anak itu sehat gitu loh maksudnya kan? Nggak gitu. Ketika Al-Quran menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Jangan lihat perintahnya, tapi maksud dari perintah itu apa? Oh, ketika dibaca melalui ilmu pengetahuan, sains, oh ternyata salah satu indikator orang bertakwa itu yunfikuna fis-sarra, berbagi. Berbagi itu untuk menumbuhkan kebahagiaan. Oh, jadi makna tersirat daripada perintah takwa itu, Allah tuh pengen ngelihat kita bahagia gitu sebagai hambanya. Nah, jadi kita itu bisa berbagi kepada orang lain, artinya bukan karena keluasan finansial ya, tapi karena keluasan hati kita. Kita bahagia punya uang bukan karena uangnya, tapi kita pandai mengelola uang tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan diri kita dan juga membahagiakan orang lain. Nah, baru nanti ketika kita sudah memahami ini, baru kita paham tuh kenapa Al-Quran setelah membahas yunfikuna fis-sarra wad-dharra baru membahas al-kadhiminal ghaidh. Apa al-kadhiminal ghaidh itu? Mengelola emosi, mengelola amarah. Kalau kita baca sepintas kan, apa hubungannya antara berinfak dengan mengelola emosi kan, mengelola amarah kan? Tapi kalau kita tadi sudah dibahas tuh melalui teori psikologi, oh yunfikuna fis-sarra wad-dharra itu adalah kebahagiaan yang tumbuh dari kecerdasan pengelolaan finansial. Artinya apa? Pondasi orang bisa mengelola emosi itu harus pandai mengelola finansial. Itu fondasinya, Pak. Kenapa orang banyak yang emosian, Pak? Karena dikejar-kejar hutang, ya kan? Ya kan? Cicilan, pinjol, ya kan? Kenapa dia dikejar-kejar cicilan, pinjol? Karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, dengan sehat kan? Makanya pengaruh kepada mentalitas kan? Makanya Al-Quran di awal nyebut yunfikuna fis-sarra wad-dharra dulu kan? Baru al-kadhiminal ghaidh itu. Kalau dalam teori tafsir ada yang disebut dengan munasabatul ayat. Munasabatul ayat itu keterhubungan satu ayat dengan ayat yang lain, atau keterhubungan satu kata dengan kata selanjutnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah dulu menulis skripsi, ada yang disebut dengan koherensi. Antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya itu harus nyambung. Antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya harus nyambung. Nah, yunfikuna fis-sarra wad-dharra dengan al-kadhiminal ghaidh artinya ada korelasi tadi. Orang yang mengelola keuangan dengan baik akan mendatangkan kesehatan mental yang baik. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik pasti bisa mengelola emosi dengan baik. Orang yang tidak mampu mengelola finansial dengan baik pasti kesehatan mentalnya juga nggak baik. Orang kalau banyak cicilan, riba misalnya, hutang, pinjol, judol, pasti sensitif, baperan kan? Kita ngomong apa dia jawabnya apa kan gitu. Artinya susah gitu orang itu mau mengendalikan emosi kalau nggak bisa mengendalikan keuangannya dengan baik gitu. Jadi al-kadhiminal ghaidh itu lanjutan, tahap selanjutnya ketika kita sudah bisa mengelola keuangan dengan baik. Orang yang sudah bisa mengelola keuangan dengan baik, sehat mentalnya, bahagia. Orang bahagia pasti emosinya jarang itu. Orang bahagia itu boro-boro marah. Orang nyindir aja jadi nggak kerasa kan, karena saking kita bahagianya kan. Sama Pak, mental itu kayak tubuh Pak, sama. Tubuh Pak kalau lagi sakit, dipegang gini sakit nggak? Dipegang doang sakit. Tapi kalau lagi sehat, ada orang gini aja mukul nggak kerasa kan? Karena kita keker kan, kokoh gitu loh. Sama mental juga.
Ada orang maksudnya apa, kayak rasanya kesinggung mulu gitu kan. Ya kan? Padahal maksudnya mah ke siapa? Makanya banyak orang itu lihat status WA kesinggung, ya, lihat status apa kesinggung kan. Padahal maksudnya ke siapa kan? Tapi dia kesinggungan mulu. Itu lagi kurang sehat mentalnya. Sama kayak badan kita, kayak fisik tuh. Kalau fisik kita ini apa namanya? Lagi nggak sehat, dipegang orang aja sakit, Pak. Tapi kalau lagi sehat, orang nyubit aja nggak kerasa tuh. Nah, orang yang sudah punya kesehatan mental yang baik pasti akadziminal ghaidh, dia pasti bisa mengelola emosi dengan baik, gak gampang marah gitu ya. Orang yang gak gampang marah pasti juga bisa maafin orang itu. Baru al-afina anin nas tuh. Gak bisa kita membaca ayat ini tiba-tiba langsung harus jadi al-afina anin nas, susah kalau kita tidak dari awal nih bacanya yunfikuna fis-sara dulu. Makanya kalau bapak dan ibu disuruh orang langsung memaafkan gitu. Kalau ada orang ngelakuin kesalahan ke kita misalnya, maafin aja. Susah kan? Kadang disuruh maafin aja. Ini kayak makin kesel kita kadang kan. Ada orang nih ngelakuin kesalahan ke kita. Kita sharing nih sama teman misalnya. Terus teman kita jawabnya, udahlah maafin aja. Kadang kita tambah dongkol kan. Maafin aja, enak aja kan gitu kan. Ya kenapa? Ya karena dari awal ini harus dibahasnya dari awal dulu. Yunfikuna. Kita kalau udah bahagia, orang melakukan kesalahan besar ke kita pun ya udahlah kita maafin aja. Tapi kalau kita nggak bahagia, orang ngelakuin kesalahan kecil ke kita aja jadi besar kan gitu. Coba lihat rumah tangga yang kalau berantem mulu karena hal kecil pasti nggak bahagia itu rumah tangganya berarti itu. Kalau rumah tangganya bahagia, hal-hal besar juga jadi kecil gitu. Nah jadi kelihat tuh kenapa Nabi itu pemaaf sama orang itu. Ya karena Nabi itu tingkat kesehatan mentalnya bagus. Dari mana tingkat kesehatan mental itu bagus? Ya karena keimanan. Keimanan itu kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Apa? Falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Orang yang sehat mentalnya baru bisa itu falyukrim jarahu. Kalau nggak sehat mentalnya nggak bisa. Lihat tetangga senang kita sedih kan gitu kan. Lihat tetangga sedih kita senang kan. Boro-boro value krim jarahu. Kenapa? Karena mentalnya nggak sehat ya kan. Makanya iman itu bisa dilaksanakan ketika kita juga sehat mentalitas kita. Dan sehat mentalitas itu ya karena iman. Jadi saling terkait itu. Gimana caranya biar kita mental kita sehat, batin kita tenang, bagus, happy, bahagia? Ya harus iman. Dari iman itu melahirkan kesehatan mental. Dari kesehatan mental iman kita jadi lebih sempurna. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kata falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Orang yang enggak sehat mentalnya enggak bisa muliain tamu kan. Ada tamu datang, wah jangan-jangan lagi hutang ya kan gitu kan. Tutup bilang enggak ada kan gitu, boro-boro falyukrim dhaifahu kan. Nah, oke Bapak dan Ibu semuanya, artinya kalau kita misalnya membaca perintah-perintah di dalam Al-Qur'an, ada perintah yang tersurat, ada perintah yang tersirat. Nah perintah yang tersirat ini tergantung pemahaman dan juga pengetahuan kita sejauh mana pengetahuan kita menangkap perintah itu. Kalau kita misalnya ahli akidah mungkin akan membahas takwa dari perspektif akidah. Kalau kita ahli syariat, ahli fikih, kita akan membahas takwa dari aspek fikihnya. Tapi karena saya ini backgroundnya akademisi di bidang psikologi, pendidikan, maka saya membaca perintah-perintah atau kandungan-kandungan Al-Quran itu dari perspektif psikologisnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.